Ya, jadi hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari itu, Bu. Kata Nabi SAW, jadi bukan istri marah-marah dengan suami, bukan. Kalau dalam hadis gini, kalau seorang istri melakukan nusyul, nusyul itu pembangkangan, tidak menjalankan kewajibannya, gitu kan, sehingga suaminya kecewa, suaminya kecewa bahasanya, gitu kan, maka bidadari dari surga berkata, eh, semoga Allah ya menjauhkan dia dari kamu, kesannya begitu. Sebentar lagi dia akan meninggal dan akan datang kepada kami. Karena kan nanti penghuni surga itu akan menikah dengan bidadari. Perempuan yang meninggal tidak ada suaminya menikah dengan ahli surga laki-laki, kan gitu. Jadi sudah ada pasangan ahli surga yang siap menunggu pada saat pasangan kita di dunia itu tidak baik, kan gitu. Memang begitu hadisnya. Jadi kalau pelanggaran-pelanggaran agama terjadi, maka akan ada ya Allah SWT siapkan untuk orang itu. Tidak usah di akhirat deh. Kita nggak usah bicara masalah bidadari di surga atau bidadara. Yang kita bicara sekarang ini di dunia. Ada banyak subhanallah kasus yang saya temukan di pengajian saya. Ada bapak-bapak istrinya luar biasa. Nggak mau tutup aurat, nggak mau sholat, nggak mau bantu dia untuk bakti dengan orang tuanya. Masalah terus. Anaknya dilarang melanggar ini, tetap istrinya dukung untuk buat itu. Jadi selalu kacau seluruh rumah tangganya gitu. Dia sabarin sampai pada puncaknya cerai. Subhanallah, baru cerai sebentar saja, gitu kan, istrinya dengan sombong pergi tinggalkan dia. Allah mudahin dia nikah dengan seorang perempuan salihah, wanita yang temanin dia sampai dia meninggal. Ada terjadi begitu. Ada sebaliknya juga, itu pasti sunnatullah. Ada perempuan yang sabar dengan suaminya, memabuk, suka mukul, marah-marah, macam-macam, pelanggaran, tidak kasih nafkah, semua dengan kasar, dengan keras, gitu kan. Sabar. Sampai pada puncak sudah tidak bisa, berdoa pada Allah, Allah pisahkan misalnya, maka Allah pasti datangkan seorang pengganti. Jadi saya tahu seorang ibu di pengajian di Polonia ya, umurnya ibu itu kalau nggak salah ya, kalau saya tidak salah, karena dia sudah punya cucu banyak. Orang ini masya Allah gitu, cucunya mungkin ada 6, 7, anak-anak sudah nikah semua kok, gitu kan. Mungkin umurnya sekitar 60 atau 65 tahun. Suaminya meninggal, jadi selama hidup kisahnya dia itu sangat bakti dengan suaminya, sangat baik. Suaminya meninggal, pada saat sudah meninggal, ternyata dia sendirian di rumah yang besar itu dan memang kondisi fisiknya juga masih sehat, gitu kan. Itu subhanallah, tiba-tiba dapat berita menikah dengan seorang laki-laki yang bujang, sudah lama belum memang menikah, dari negeri Imarat. Dan saya kenal suaminya itu, sering datang ketemu sama saya di pengajian di khutbah Jumat, gitu. Artinya ada wanita-wanita yang salihah yang Allah mudahkan, yang itu mendapatkan jodoh yang baik setelah itu. Ada juga sebaliknya begitu, laki-laki yang tadinya istrinya nusyut terus, begitu pisah saja subhanallah, pisah rumah saja atau cerai, udah pasti Allah SWT datangkan penggantinya dengan sunnatullah. Itu di dunia, begitu pula dengan di akhirat, gitu kan. Jadi insya Allah kita menjalankan rumah tangga itu, menjalankan sebagai seorang hamba Allah yang sedang menjalankan kewajiban. Udah, suami, istri, anak, orang tua, mertua, saudara, saudari, itu semua boneka-boneka yang Allah titipin saja. Udah, ini suami saya, ini istri saya, ini orang tua saya, ya kan gitu. Semua ini kita anggap peluang-peluang saya untuk masuk surga dari dia yang mana nih? Oh bakti, ya sudah bakti, bantu ya bantu, nasihatin ya nasihatin, udah, karena Allah semuanya. Kita kalau kehilangan mereka tidak sedih, ya kan gitu. Kita juga kalaupun kita meninggal, kita akan dapat pahala yang maksimal dari Allah. Semua jadi mudah kalau semuanya karena Allah Subhanahu wa taala.